Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 bab 2 pada semester 1. Jumpa lagi dengan saya Ibu Jolenta Halo SPD SMP Negeri 1 Parbuluan di Kabupaten Dairi. Adapun materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah yang kita ambil dari bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD yang kita ambil adalah KD 22, yaitu melaksanakan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjelaskan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menampilkan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menerapkan isi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas materi pelajaran, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, setelah kita melihat dan mendengarkan isi daripada video yang telah Ibu kirim tadi, di sana bisa kita dengarkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang setiap hari Senin ini bisa kita dengarkan dan dibacakan. Nah, selanjutnya, anak-anak kami sekalian, apa makna yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut? Tentu kita harus mengkupasnya per alinea. Alinea pertama adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa
Indonesia atau hak bagi semua bangsa di dunia. Pada alinea kedua, makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan pada alinea yang ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan alinea keempat adalah pernyataan pemerintahan negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Adapun tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan kita yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, tujuan ini berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila tentunya. Baiklah anak-anak kami sekalian, selanjutnya kita sampai kepada materi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada 4, ada pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Nah, kita mau membahas setiap pokok pikiran. Di pokok pikiran yang pertama, di sana berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Nah, inilah yang disebut dengan pokok pikiran persatuan. Kemudian pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini disebut dengan pokok pikiran keadilan sosial. Dan selanjutnya pokok pikiran yang ketiga, berbunyi negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, ini pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dan terakhir pokok pikiran yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini terdapat dalam pokok pikiran ketuhanan. Nah, selanjutnya anak-anak kami sekalian, di pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau Rekstad yang menguasai hukum dasar negara Indonesia, baik itu hukum dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar yang tidak tertulis atau yang disebut dengan konvensi. Nah, Undang-Undang Dasar ini menciptakan pokok-pokok pikiran di dalam pasal-pasalnya. Jadi di dalam setiap pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, menjadi pertanyaan, apa yang menjadi tugas kita, Anda sebagai seorang pelajar, saya sebagai orang guru, dan masyarakat seluruhnya, bahkan seluruh bangsa Indonesia, terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut. Adapun tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Baiklah anak-anak kami sekalian, sebelum Ibu menutup pertemuan ini, Ibu siapkan di sini tugas atau asesmen yang akan kau kerjakan di rumah. Beberapa pertanyaan yang akan kamu jawab nanti, kerjakan di rumah dengan semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikianlah anak-anak kami sekalian materi kita saat ini. Semoga materi pembelajaran pada saat ini bermanfaat bagi anak-anak kami sekalian. Akhir kata, Ibu ucapkan salam sehat, selamat pagi, selamat belajar. Sekian dan terima kasih.